Muhammad Murtada Mustaqim NIM 1119131. Ya, saya akan membuat video tentang sepemahaman saya untuk melengkapi tugas UTS mata kuliah sejarah peradaban Islam. Yang pertama yaitu materi sejarah peradilan Islam pada masa pra-Islam. 1. Peradilan pertama. Sebenarnya peradilan telah terjadi sejak adanya manusia di dunia ini. Pada saat Nabi Adam alaihissalam, baik saat di surga atau telah beliau dan Siti Hawa turun ke bumi. Proses peradilannya berlangsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa peradilan pertama tersebut ketika peristiwa pemakanan buah kuldi yang berakibat pula bagi syaitan dengan imbalan kekekalan di neraka. Yang kedua, peradilan selanjutnya terjadi ketika anak-anak Nabi Adam yang bernama Halil dan Habil mengalami pertikaian. Pada waktu itu, Nabi Adam berperan sebagai hakim untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hanya saja bentuk peradilan belum dapat dikatakan sebagai peradilan, karena manusia pada saat itu masih sangat sedikit sekali. Selain itu pula pada masa itu belum dikenal istilah hakim dan tugas-tugasnya serta perundang-undangannya. Yang kedua, peradilan bagi bangsa Romawi, Persia, dan Mesir kuno. Peradilan bagi bangsa Romawi, Persia, dan bangsa Mesir kuno telah memiliki lembaga peradilan yang terorganisir dengan memiliki undang-undang atau peraturan-peraturan yang dilaksanakan oleh para hakim. Qadhi merupakan orang yang diangkat negara untuk menjadi hakim dalam penyelesaian suatu perkara berdasarkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, peradilan masa bangsa Arab pra-Islam. 1. Gambaran tatanan kehidupan bangsa Arab sebelum Islam adalah menganut paham kesyukuran atau kabilah, memiliki tata sosial politik yang tertutup dengan berpartisipasi warga yang terbatas, mengenal hierarki sosial yang kuat dan kedudukan perempuan cenderung direndahkan. 2. Hukum rimba juga merupakan salah satu hukum yang dianut bangsa Arab saat itu sehingga tidak ada kenyamanan hidup. 3. Masa itu juga disebut sebagai masa kegelapan di mana kezaliman, penindasan, kebodohan, serta segudang permasalahan lainnya terjadi pada bangsa Arab. Yang keempat, dalam bidang hukum bangsa Arab sebelum Islam menggunakan hukum adat sebagai hukum dengan berbagai cara dan bentuknya. 4. Peradilan pada masa jahiliyah. 1. Peradilan pada masa ini memiliki sistem yang mapan. Namun mereka berpegang pada tradisi dan adat istiadat yang berlaku di masing-masing kabilah atau suku untuk menjadi pedoman utama dan menyelesaikan satu permasalahan. 2. Hukum balas dendam yang biasa dilakukan oleh suku-suku Arab pra-Islam dan menjadi jalan keluar dari kasus-kasus pidana, terutama terkait dengan pidana kematian jiwa. Pada kenyataan justru seringkali menyebabkan semakin runcingnya sebuah persoalan dan berkepanjangannya suatu kasus. 3. Ketika itu hakim atau qadli adalah orang pilihan di antara mereka atau orang yang ditentukan oleh kekuatan yang lebih tinggi darinya, bahkan pemilihan hakim atas kesepakatan dua orang yang bersengketa untuk mendapatkan keputusan yang bersengketa untuk mendapatkan keputusan dengan keinginan bersama kedua orang tersebut. Lalu keduanya datang ke tempat hakim tersebut, berada kemudian menyambut qadhi sebagai hukuman. 5. Macam-macam peradilan di masa jahiliyah. 1. Badan hukum atau lembaga kehakiman. Badan ini dipegang oleh Banu Saham, yaitu suatu golongan di antara golongan-golongan Quraisy. 2. Badan ihtikan dan qurrah atau paranormal dan undian. Dalam suatu kondisi kaum jahiliyah terbiasa menyelesaikan kasus ataupun masalah mereka dengan mendatangi paranormal, para dukun, dan tukang ramal yang diyakini masyarakat Arab waktu itu memiliki kelebihan pengetahuan perihal rahasia-rahasia gaib, baik melalui ketajaman firasat atau melalui hubungan dan kongsi dengan jin. 3. Dewan Mazalim. Dewan ini mungkin ditiru bangsa Arab dari bangsa Persia.
sesudah timbul persengketaan antara As bin Wail dengan seorang lelaki dari produk Zahid, suatu daerah di tanah Yaman. Dewan Mudzalim adalah arbitrator yang dikenal bijak dalam menyelesaikan persengketaan. Selanjutnya materi kedua, yaitu sejarah peradilan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa Nabi Muhammad, proses peradilan berlangsung dengan sangat sederhana. Jika ada seseorang yang menemui satu permasalahan, maka ia dapat bersegera datang kepada Nabi untuk meminta putusan tanpa harus menunggu waktu tertentu maupun mencari tempat tertentu pula. Dalam Islam, sejak awal bahwa peradilan merupakan sebuah sistem yang selain mencakup proses peradilan atau arbitrasi, itu terdiri juga mencakup hal-hal atau lembaga lainnya yang saling mendukung satu sama lain. Dalam diskursus jurisprudensi Islam yang berkembang kemudian, selain istilah qudla atau yang berarti peradilan secara umum, dikenal pula istilah Hisbah bin al-Madzalim. Yang pertama, sumber hukum peradilan pada Rasulullah. 1. Penetapan hukum. Penetapan hukum pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlangsung selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Periode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu telah mewariskan nas-nas hukum dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul, mewariskan sejumlah asas-asas penetapan hukum yang menyeluruh, serta memberi petunjuk kepada sejumlah sumber dan dalil-dalil untuk menentukan hukum. Periode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdiri atas dua fase, yaitu Makkiyah dan Madaniyah. Masing-masing fase tersebut memiliki corak dan karakteristiknya masing-masing. Yang kedua, sumber hukum peradilan pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu Rasulullah bertindak langsung sebagai seorang qadli atau pemegang otoritas jurisdiksi. Beliau menjalankan tugasnya dengan baik dalam memutuskan berbagai persoalan yang terjadi pada zaman itu. Putusan Nabi dalam menyelesaikan masalah merupakan implementasi langsung dari aturan-aturan wahyu yang terdapat dalam Al-Quran. Terkadang Rasulullah SAW dalam menentukan suatu perkara menggunakan ijtihad beliau ketika tidak ditemukan nasnya secara eksplisit dalam Al-Quran. Ada 4 perangkat hukum yang dijadikan panduan bagi qadhi dalam memberikan hak kepada yang berhak penerimanya, yaitu A. Ikrar atau pengakuan, yaitu pengakuan dari seorang terdakwa terhadap semua dakwaan terhadapnya dengan jujur. B. Bukti, yaitu kesaksian para saksi. C. Sumpah, yaitu suatu pernyataan yang khidmat diucapkan pada waktu memberikan keterangan atau janji atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan huruf qasam. D. Penolakan, yaitu terdakwa menolak untuk bersumpah sehingga ia tidak mengucapkan sumpahnya. 3. Contoh kasus dan penyelesaian. 1. Beberapa kasus dalam putusan peradilan Islam masa Rasulullah SAW. Berikut ini adalah jenis-jenis perkara pada masa Rasulullah. Yang pertama, perkara keluarga. Perkara keluarga yang berhubungan dengan keluarga atau akhwal sahsiyah, seperti hubungan suami istri, mahar, nikah, talak, rujuk, lian, al-walad, penyusunan anak, wasiat waris, dan nafkah. B. Perkara perdata. Perkara perdata adalah perkara mengenai perselisihan hubungan antara perseorangan atau subjek hukum. C. Perkara pidana. Perkara pidana yaitu tindak pidana yang pelanggarannya diproses menurut hukum secara pidana. Yang selanjutnya para hakim dan zaman Rasulullah SAW, yaitu yang pertama Mudalifah bin al-Yaman al-Absyi, kedua Abnu bin As, 3 Musib bin Jamal. Selanjutnya materi ketiga, yaitu peradilan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama Abu Bakar. Ada beberapa kasus peradilan pada masa Abu Bakar sehingga menghasilkan keputusan pula. Sebagian kasus dan
keputusan itu terjadi di Madinah, Makkah, dan kota-kota yang lain. Adapun keputusan-keputusan hukum tersebut yaitu: satu, keputusan kisos; kedua, keputusan nafkahnya orang tua kepada anaknya; tiga, keputusan ketahanan yang disyariatkan; yang empat, keputusan hukum jilid. Kedua, sahabat Umar bin Khattab. Contoh-contoh ijtihad Umar bin Khattab adalah: satu, pengukuran had bagi pencuri; yang dua, talak 3 dengan satu lafaz; yang ketiga, hukum tazir; yang keempat, hukuman terhadap orang yang minum minuman keras tidak dijumpai nasnya dalam Al-Quran; yang kelima, tidak pidana perzinahan. 3. Sahabat Utsman bin Affan. Setelah resmi terpilih menjadi khalifah, Utsman di dalam melaksanakan roda pemerintahannya tidak jauh berbeda dengan pendahuluannya. Yang kedua, dalam pidato pembaitannya, Utsman mengingatkan beberapa hal agar umat Islam selalu berbuat baik sesuai kemampuan. Yang keempat, sahabat Ali bin Abi Thalib. Yaitu ada kebijakan-kebijakan dari Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, penundaan pengusutan pembunuhan Utsman. Alasan adanya penundaan tersebut karena kondisi pemerintahan pada saat itu masih labil. Yang kedua, mengganti pejabat dan penataan administrasi. Yang ketiga, munculnya gerakan operasional. Kemudian materi keempat, yaitu peradilan Islam pada masa dinasti Umayyah. Satu, pada masa dinasti Umayyah, Al-Qadha dikenal dengan Al-Nizam Al-Qadhi atau organisasi dan hakiman, di mana kekuasaan pengadilan telah dipisahkan dari kekuasaan politik. Dua, ciri khas peradilan pada masa Bani Umayyah. Tiga, pada zaman Bani Umayyah ini mengangkat qadhi-qadhi yang bertugas di ibu kota pemerintahan adalah khalifah, sementara qadhi yang bertugas di daerah diserahkan pengangkatannya kepada kepala daerah. 4. Wewenang seorang hakim hanyalah memutuskan hukum suatu perkara. Kemudian materi kelima, yaitu peradilan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Khalifah Bani Abbasiyah pada waktu itu dibantu oleh seorang wazir atau perdana menteri atau yang jabatannya disebut wizaraat. Sedangkan wizaraat itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu wizaraat tanfiz atau sistem pemerintahan presidentil, yaitu wazir hanya sebagai pembantu khalifah dan bekerja atas nama khalifah. Pada masa Daulah Abbasiyah, para hakim tidak lagi berijtihad dalam memutuskan perkara, tetapi mereka berpedoman pada kitab-kitab mazhab 4 atau mazhab yang lain. Al-Mawardi dalam bukunya Al-Ahkam Al-Sultaniyah menceritai 10 tugas kekuasaan yudikatif, yaitu: 1. Memutus atau menyelesaikan perselisihan. 2. Membebaskan orang yang tidak bersalah dari sanksi dan hukuman serta memberikan sanksi pada yang salah. 3. Penetapan penguasaan harta benda yang tidak bisa menguasai sendiri. 4. Mengelola harta wakaf. 5. Melaksanakan wasiat berdasarkan syarat, bahwa memberi wasiat dalam hal yang diperbolehkan oleh syara dan tidak melanggarnya. 6. Menikahkan gadis-gadis dengan orang-orang yang sekufu atau level jika mereka tidak mempunyai wali dan sudah masuk usia menikah. 7. Melaksanakan hudud kepada orang yang berhak menerimanya. 8. Memikirkan kemaslahatan umat dengan melarang segala gangguan di jalan dan halaman rumah. 9. Mengawasi para saksi dan menggawainya serta memilih orang yang mewakilinya. 10. Menegakkan kesamaan di depan hukum. Kemudian peradilan
Islam pada masa Turki Utsmani sebelum Tanzimat 1300 sampai 1839 Masehi. Tanzimat merupakan suatu zaman atau periode penggalakan peraturan-peraturan dan perundang-undangan di Kerajaan Turki Utsmani dalam rangka pembaharuan. Pada masa sebelum Tanzimat, peradilan Islam terkait erat dengan kedudukan sultan sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai kepala urusan agama. Untuk itu, sultan mengangkat pejabat-pejabat resmi yang mempunyai keadilan dalam bidang kenegaraan dan keagamaan. Secara rinci, pejabat dan kelembagaan-kelembagaan yang ditetapkan oleh sultan dapat dilihat sebagai berikut. A. Al-Qadhi. 2. Qadli atau biasa. B. Qadli al-Jan. C. Nadi al-Madhalim. B. Syurtah. Yang dua, peradilan Islam Turki Utsmani pada masa pasca Tanzimat 1339 sampai 1924 Masehi, yaitu munculnya Tanzimat di latar belakangi oleh kesadaran bangsa Turki Utsmani akan ketertinggalannya dibandingkan bangsa Eropa. Yaitu ada ide-ide dari dalam memajukan Turki Utsmani. Yang pertama, pengadaan undang-undang dan peraturan-peraturan. B. Harus ada kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan bidang-bidang pertanian dan perdagangan. C. Hak-hak rakyat dijamin dan keadilan harus ditegakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.